Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 15 November 2022 dengan judul Dia adalah perisai dan pedang kita. Ayatnya di dalam Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Pelayan yang bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Prajurit salib itu akan berdiri teguh, tak tergoyahkan di medan laga. Kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh itu dan seraya membawa janji-janji Allah yang terdapat dalam sabdanya. Ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Ia menyadari perlunya pertolongan dari atas. Dengan bergantung kepada kuasa itu, ia dapat menyampaikan pekabaran keselamatan itu dengan lebih berkuasa dan menimbulkan sambutan dalam hati orang lain. Sementara Paulus mempunyai pemberian intelek yang tinggi, kehidupannya menyatakan kuasa kebijaksanaan yang paling jarang terjadi, yang memberikan kepadanya kecepatan pandangan dan simpati dari hati, dan membawa dia berhubungan rapat dengan orang-orang lain, menyanggupkan dia untuk bangkit kepada sifat yang lebih baik dan mengilhami mereka untuk kehidupan yang lebih tinggi. Hatinya dipenuhi dengan kasih yang sungguh-sungguh untuk orang percaya di Korintus. Ia mengetahui bahwa pada setiap langkah dalam jalan orang Kristen, mereka akan ditantang oleh perkumpulan setan dan mereka harus melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan setiap hari. Tetapi ia mengetahui juga bahwa dalam Kristus yang disalibkan, mereka diberikan cukup kuasa untuk pertobatkan jiwa dan disesuaikan dengan kuasa ilahi untuk menyanggupkan mereka melawan segala pencobaan kepada kejahatan. Dengan iman kepada Allah sebagai baju jirah mereka dan dengan perkataannya sebagai senjata peperangan mereka, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang akan menyanggupkan mereka untuk mengesampingkan serangan-serangan musuh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita diberikan kekuatan dalam renungan pagi ini bahwa Allah kita adalah merupakan perisai dan Dia adalah senjata iman kita. Bila mana kita tetap memohon kepadanya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datangnya dari kegelapan, dari kuasa-kuasa jahat, maka Tuhan tidak tinggal diam. Bila mana kita memohon kepadanya, Dia akan membentengi kita, dan itu tentunya sangat kokoh, mampu untuk dapat memberikan pertolongan kepada kita. Dan janji yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya, meskipun harus diperhadapkan dengan kematian sekalipun. Dengan pertolongan kuasa Tuhan, maka kita akan dapat menang dalam pertandingan iman. Marilah kita menerima senjata peperangan yang diperlengkapi Tuhan bagi setiap umat-umatnya dan mengenakannya sehingga kita selalu sedia dalam menghadapi tantangan dan pencobaan yang akan menghadang. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kembali kami meninggikan Tuhan oleh karena kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang baru lewat hari yang indah yang Engkau percayakan bagi kami pada kesempatan ini membuat kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu juga akan mengiringi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat menguatkan kami bahwa di akhir zaman ini kami tahu pencobaan akan semakin besar, tantangan akan semakin berat. Usaha setan untuk menjatuhkan kami tidak akan pernah berhenti. Tetapi kami berserah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan mengenakan kami dengan jirah kebenaran Tuhan, pakaian peperangan rohani yang mana akan memampukan kami ya Bapa untuk dapat melawan
dari semua tipu daya muslihat setan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, terima kasih hari ini bila mana kami akan melakukan segenap kegiatan umat-umat dimanapun berada ya Bapa. Berkat perlindungan Tuhan menjadi bahagian umat-umat-Mu, dan biarlah dalam semua keperluan dan kebutuhan kehidupan selalu tercukupi melalui kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mengingat juga kami masih berada dalam situasi di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, dan semua ini menimbulkan efek yang begitu banyak terhadap kehidupan manusia. Bagi anak-anak Tuhan yang terpapar dalam keadaan sakit, yang membutuhkan pertolongan kuasa-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Dan bahkan efek buruk menimbulkan banyak kesulitan dalam masalah perekonomian. Tuhan yang akan menjadi penolong bagi umat-Mu. Kami percaya pada saat kami bergantung kepada-Mu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa. Engkau akan tunjukkan dan berikan keberhasilan. Demikian juga ya Tuhan, tak lupa selalu mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi, yang hidup di dalam Tuhan. Biarlah Engkau akan menjaga, melindungi, dan berkat kesehatan serta panjang umur untuk mereka bersukacita dalam menantikan kedatangan-Mu. Semoga sukacita ini kami dapat nikmati di sepanjang hari ini, serta mohon ampun dosa kami Bapa, karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.